Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, sudah live. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diklat 2 Sami Sanov, yaitu dengan judul bikin video animasi menggunakan Android. Ya, kali ini kita sudah kedatangan seorang master video animasi, yaitu Pak Agus Salim. Ya, jadi Pak Agus Salim ini adalah seorang master animasi yang sudah sering membuat animasi-animasi keren dari aplikasi Plotagon. Terus kemudian beliau juga sering, yang saya suka itu beliau ini suka mendubbing sendiri ya. Jadi animasi-animasi yang dibikin tuh nyeleneh-nyeleneh gitu ya, pakai dubbing sendiri, ada suara cewek, suara cowok gitu. Wah, keren ya. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya pelatihan diklat online bersama Sami Sanov dan Ikatan Guru Indonesia, yaitu diklat membuat video animasi berbasis Plotagon. Nah, sebelum nanti saya mengenalkan Pak Agus Salim ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu runtutan atau rule kita, yaitu pada hari ini nanti kita akan melaksanakan diklat online Sami Sanov, yaitu pelaksanaannya mulai tanggal 16 sampai tanggal 20 Juni 2020 dengan pembukaan hari ini di streaming channel Ariseka Prasetya Official. Dan agenda kita hari ini nanti ada 3. Yang pertama adalah penjelasan mengenai diklat, bagaimana cara daftar, kemudian absen dan mengikuti diklatnya. Yang kedua adalah pemaparan dari narasumber. Ya. Jadi nanti Pak Agus Salim akan menjelaskan sedikit bagaimana sih tutorialnya. Kebetulan kita sebelum live ini sudah bikin video tutorial dan sudah launching jam 9 ya. Tepat saat live ini video tutorial juga sudah launching juga sama ya. Terus di sesi terakhir kita akan melaksanakan tanya jawab bagi para peserta yang mau bertanya. Silakan ditulis di kolom komentar di di live ya, silakan ditulis. Nanti akan saya pilih pertanyaan yang paling keren atau semua akan kita jawab dan dijawab oleh Pak Agus Salim ya. Itu sedikit rule kita mengenai diklat ya. Untuk diklat pada hari ini, Bapak Ibu kalau sudah mengetahui informasinya dan sudah melihat pada hari ini, saya akan menunjukkan Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sudah menonton di YouTube ya. Ini YouTube-nya saya buka. Langkah untuk mengikuti, nah ini suara saya double ini. Untuk diklat pada hari ini, Bapak Ibu kalau sudah mengetahui informasinya dan sudah melihat pada hari ini. Ya, saya ada dulu ya. Karena kita delay ya, karena live dengan YouTube-nya selisih 5 detik. Nah, hari ini Bapak Ibu silakan dibuka dulu deskripsi dari live. Itu ada yang namanya link-link yang akan kita gunakan. Jadi setelah kita nanti nonton live streaming ini, diharapkan peserta itu nanti juga membuka yang namanya tutorial diklat. Ini ya, saya buka dulu tutorialnya. Nah, di tutorial ini nanti Bapak Ibu silakan menonton semuanya, mulai dari awal sampai dengan akhir tentang bagaimana Pak Agus Salim menjelaskan membuat video animasi berbasis Plotagon. Ini video setelah kita kita rekam kemarin ya, biar tidak mengalami terlalu lama nanti berbicaranya. Nah, maka setelah Bapak Ibu menonton video tutorial ini, maka kemudian silakan mengisi yang namanya absensi. Nah, ini kebetulan sudah saya berikan juga linknya di sini. Ya, jadi akan menuju ke blog pelatihan tentang diklat 2 Sami Sanov ya. Nah, di sini di di blog ini sudah lengkap Bapak Ibu ya, mulai dari materinya apa, kemudian jadwalnya kapan, dan kemudian sudah ada juga untuk link-link yang dibutuhkan Bapak Ibu, terutama link untuk mendaftar dan absen ya. Jadi
setelah tadi menonton live-nya, kemudian nonton tutorialnya, mari kita ikuti yang namanya langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkah yang pertama, jadi melihat live YouTube sudah ya, ini ya tadi kita sudah nonton. Kemudian kalau bingung bisa tanya jawab ya. Jangan lupa melihat juga video tutorial dari narasumber yang sudah ada, yang tadi sudah kita buka ya. Terus mengisi link pendaftaran, silakan dibuka linknya yang nomor 4 ini Bapak Ibu. Ya, ini. Maaf, saya buka aja, open Windows, open tab aja. Ya, yang keempat pendaftarannya. Nah, pastikan sebelum mendaftar, Bapak Ibu sudah melakukan ini ya, memfollow, mensubscribe, mengcapture bukti kehadiran, mempersiapkan foto KTA IG. Bagi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IG, nanti boleh waktu mendaftar, kan itu kan masih proses kan, masih mungkin lama sekitar 1 mingguan, boleh di capture ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu hari ini memang saya sengaja diklat ini diperuntukkan untuk anggota yang ber-KTA IG, agar apa? Agar kedepannya Bapak Ibu nanti bisa menyelenggarakan atau ikut pelatihannya Sami Sanov yang sudah melalui SIM IG ya, SIM GP atau guru pembelajar IG. Nah, form pendaftaran ini lama kok ditutupnya Bapak Ibu. Nanti tanggal 19 Juni jam 12 sebelum tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu adalah batas pengumpulan tugas, tapi kalau absensinya nanti tanggal 19. Jadi nggak usah terburu-buru. Silakan dimasukkan, saya akan coba untuk mengisinya ya. Alamat email. Ya, pastikan email yang yang dimasukkan adalah email yang itu ya, yang aktif ya, jangan email yang nanti bingung akhirnya nggak ada jawaban dan sebagainya. Contoh penulisan nama ya, jadi nama lengkap ada gelarnya. Kesalahan dalam penulisan nama tidak akan kami perbaiki karena nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk menuliskan dengan benar ya. Email aktif, instansinya. Silakan nanti kalau menulis instansi jangan panjang-panjang Bapak Ibu ya, karena nanti yang dimasukkan di sertifikat itu kolomnya nggak seberapa panjang. Jadi nanti kalau seandainya ada kota, kabupaten, alamat jangan ditulis semua. Cukup misalkan SMA Negeri Dodo Surabaya gitu aja. Nggak pakai Jawa Timur dan sebagainya. Yang penting menunjukkan identitas instansi Bapak Ibu. Terus WA aktif. Nah, data-data ini nanti akan kami gunakan itu untuk meng-cross check dari form pengumpulan tugas Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti mengisinya benar. Ketika nanti ada form pengumpulan tugas, maka nanti akan saya cross check, oh ternyata benar ya, sudah, berarti memang lulus seperti itu. Karena syarat kelulusan dari diklat ini adalah 1, mendaftar, yang kedua mengumpulkan tugas dan nanti menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bukti upload KTA IG ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya KTA tinggal difoto saja. Kalau misalkan belum punya KTA masih mendaftar, silakan di-capture pendaftarannya, nggak apa-apa ya. Silakan ditambahkan filenya. Oke, saya cari dulu. Saya tadi sudah memfoto KTA saya. Nah, ini KTA saya masukkan. Ya, upload. Ya, sudah ya. Terus kemudian bukti follow. Nah, bukti follow IG-nya di mana? IG-nya di sini. Kita buka aja IG-nya di tab baru. Nah, ini ya, IG ini nanti ada tulisan memfollow gitu ya. Silakan di-follow, kemudian di-capture. Nah, kalau sudah di-capture, saya akan memasukkan buktinya. Bukti capture. Bukti capture follow IG. Nah, ini ya. Oke, open. Bagi yang kemarin sudah memfollow IG saya, ya sudah, kan sudah punya bukti follow kan. Jadi tinggal langsung di-upload saja. Terus bukti subscribe channel ya, channel yang Bapak Ibu lihat ini ya. Nah, itu silakan yang belum subscribe dibuka dulu YouTube-nya. Nanti ada tulisan di sini merah, warna merah subscribe. Silakan diklik, kemudian kalau sudah di capture ya. Kemudian nanti silakan di-upload di sini. Bukti subscribe channel Aris ya. Oke, open, upload. Nah, terus juga ada bukti subscribe channel YouTube-nya Pak Agus Salim ya. Di mana subscribe-nya di sini? Silakan dibuka dulu.
Ini gampang kok Bapak Ibu ya, cara ngikut diklat ini. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kemauan gitu misalnya. Nah ini ya, ini saya sudah subscribe, saya capture dulu. Nanti biasanya kalau belum subscribe warnanya merah, silakan diklik, sudah tulisannya seperti ini nanti. Nah, terus dimasukkan juga, tambahkan file, cari bukti subscribe. Subscribe Pak Agus Salim. Nah ini ya, open, upload. Ya, gampang kan Bapak Ibu? Nah, terus ini jangan lupa mengupload bukti kehadiran. Nah, ini ya, bukti kehadiran hari ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan gampang kok, tulis saja nanti di sini itu ketika hadir ya. Nah, ini kita kelihatan dada. Ya, misalkan sini ya, hadir gitu aja. Nah, maka nanti silakan dikasih apa namanya? Dikasih tanda kehadiran di capture. Terus kemudian bukti kehadiran terus dimasukkan di sini juga. Nah, bukti hadir di diklat 2. Oke. Nah, sudah semua. Terus pesan dan kesannya apa? Ya, misalkan bagus atau mungkin apa diisi. Nah, ini Bapak Ibu, ya ini yang paling penting. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam formulir ini benar, ya. Klik iya. Karena nanti kalau tidak ya berarti nggak saya proses ya. Jadi pastikan dulu data-data yang diisikan ini benar Bapak Ibu ya. Namanya benar, emailnya aktif, kemudian instansinya nggak ada salah tulis, nomor WA-nya benar, yang diupload juga benar. Nanti ketika kami cek ternyata bukti follow-nya salah, mungkin ngawur gitu ya. Terus subscribe-nya juga ngawur gitu ya. Maka nanti nggak akan kami proses ya. Itu aja. Jadi tolong nanti semua sudah diisi benar. Kalau sudah klik iya, kemudian nanti Bapak Ibu ini silakan setelah sudah selesai semua, silakan ini dibuka Bapak Ibu ya dengan cara open. Nah ini adalah bahannya ya. Jadi bahan ini silakan nanti dibuka, terus kemudian nanti bisa dicek ya ini. Nah, nanti materinya ada di sini Bapak Ibu. Ini adalah kumpulan link tutorial. Ini kalau logo dan logo sama-sama kalau dibutuhkan nanti ya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, setelah ini beres, terus klik kirim. Nah, Bapak Ibu yang tadi misalkan bingung, loh, data saya tadi ada yang salah ya, atau mungkin ada yang keliru dan sebagainya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, data yang nanti mungkin ada yang keliru dan sebagainya. Setelah ini, maka Bapak Ibu bisa mengeceknya ya. Nah, ini ada sudah terkirim ya datanya. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas diklatnya. Jika mengalami kendala, silakan gabung ke grup Telegram. Nah, buat yang belum bergabung, nanti kalau ada mengalami kendala, langsung dibuka ya ini. Ini adalah grup Telegram Samisanov, di mana nanti kita akan banyak melaksanakan diskusi di sini. Ya. Ini kebetulan tadi saya cek pagi-pagi, itu sudah banyak yang masuk, dan termasuk ini ada Pak Rola ini ya. Sudah komen, ini sudah ditulis sama Pak Rola juga ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan ya diskusi di grup ini Bapak Ibu kalau mengalami kendala. Tapi usahakan dalam diklat Samisanov kita selalu menganjurkan untuk literasi, yaitu membaca terlebih dahulu juklak atau juknisnya, kemudian melihat men-scroll ke atas, barangkali ada pertanyaan yang sama ya. Jangan lupa untuk ini selalu klik pin message ini ya, klik message ya ini ya. Jadi ada pin message ini. Setiap informasi baru pasti akan saya tulis di pin message ini. Silakan diklik, dibaca dulu. Kalau sudah, jawabannya ada di situ, ya sudah, nggak usah tanya. Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, tanyakan saja. Dan semua yang hadir di grup Telegram ini, saya berharap nanti ada diskusi. Siapa yang sudah bisa menjawab, jawab saja. Nggak usah menunggu saya atau Pak Agus Salim. Ya. Jadi nanti Pak Agus Salim juga akan bergabung dalam diskusi selama pembuatan diklat mulai tanggal 16 hari ini sampai tanggal 20. Nah, itu ya. Nah, sudah. Kemudian info lengkap mengenai diklat ya, kembali lagi ke blog saya yang tadi. Jadi semua nanti ada di sini Bapak Ibu. Gak usah khawatir, termasuk nanti sertifikat juga bisa di-download di sini ya. Ini ada link-link yang belum ada ya. Nanti akan di-share setelah acara dan sebagainya ya. Itu sudah ada di sini semua. Nah, terus kita buka Bapak Ibu untuk link apa namanya? Kita download ya. Kita akan lihat apa sih tugasnya gitu. Kita cek. Kalau ini nggak apa namanya Bapak Ibu oke ya, di sini kita download dulu. Sudah ada, sorry. Oke, kita buka saja. Tadi sudah saya download berarti. Ya ini ya.
Nah, apa sih tugasnya? Ya, jadi nanti tugasnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi tugas untuk diklat 2 membuat video animasi ini ada di sini ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah nonton video tutorial masih bingung, ternyata Pak Agus Salim sudah memberikan ya tutorial-tutorialnya. Ini sudah lengkap di sini ya. Untuk link pendaftaran ada di sini. Kemudian tutorial dokumentasi petunjuk live diklat 2 Samisanov ada di sini. Urutan membuat video animasi menggunakan Plotagon, nanti ini tahapannya sudah ada di sini juga ya. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, yang penting di sini ini ya, tugas buat peserta diklat. Nah, ini yang paling penting, yaitu apa? Membuat film animasi pendek minimal 3 scene. 3 scene itu 3 lokasi ya. Kemudian videonya diberi opening atau logo Samisanov. Kalau bingung nanti ini Bapak Ibu. Nanti bisa dibuka opening Samisanov yang seperti apa sih gitu ya. Kita lihat ini ya, bisa dibuka opening Samisanov. Jadi yang digunakan adalah opening yang ini Bapak Ibu. Silahkan di-download dulu nanti videonya, yaitu opening Samisanov 2020. Yang ini yang dipakai ya. Ya, nanti ini sebagai bahan opening video nanti Bapak Ibu. Terus kemudian video animasi disebut yang dibuat itu adalah minimal 3 scene atau 3 lokasi ya. Dalam satu lokasi boleh melakukan percakapan sebanyak mungkin nggak apa-apa ya. Yang penting minimal 3 scene ya. Yang dikumpulkan ada link video animasi yang telah diupload ke YouTube. Dan tolong nanti dikasih hashtag ini, diklat 2 Samisanov ya. Biar nanti saya bisa ngeceknya biar gampang ya. Terus dikumpulkan paling lambat 20 Juni 2020 pukul 23.59 atau tengah malam ya. Nanti kalau misalkan sudah melewati ini, linknya akan tertutup sendirinya. Ini linknya Bapak Ibu. Nanti bisa dikumpulkan di sini. Sudah ada. Nanti bisa saya cekkan di sini untuk link pengumpulan tugasnya. Nah, maaf, deadline pengumpulan tugas sudah habis. Nah, ini sengaja saya tutup dulu. Karena kenapa? Biar Bapak Ibu nanti yang mau mengumpulkan tugas nggak langsung sekarang. Nanti setelah kegiatan live ini akan saya buka untuk pengumpulan tugasnya. Dan ini nanti Bapak Ibu mengumpulkan di sini ya itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang rule atau urutan dalam membuat melaksanakan diklat online kedua Samisanov, yaitu membuat video animasi bersama Pak Agus Salim ya. Jadi setelah mengisi link, kemudian silakan tadi dicek sudah ini tadi ya. Kemudian mempelajari semua tutorial, silakan dilihat videonya, semua yang di-share sama Pak Agus Salim maupun yang ada di link YouTube ya. Kemudian mengerjakan tugas membuat video animasi. Jika ada kendala bisa diskusi tadi di grup Telegram. Kemudian jika sudah selesai silakan dikumpulkan via form ya. Nah, semua peserta yang lulus nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam ya. Dan selain itu nanti juga dilengkapi dengan surat undangan. Kemudian saya juga akan nge-share juga link materi diklatnya dan door prize bagi yang mengumpulkan tugas ya. Walaupun nanti mengumpulkan tugas juga dapat door prize ebook ya. Nah, itu seperti itu. Nah, semua informasi bisa diakses di sosial media kami, di Telegram Samisanov, di IG, di blog ini ya. Kemudian di FB saya juga ada. Nah, terus juga Bapak Ibu, kami juga nanti di blog ini juga sudah kami berikan yang namanya link-link ya, link surat undangan nanti akan saya share di sini, link download sertifikat juga di sini, cara memisahkan. Terus kemudian ini yang paling dicari bahasanya. Contoh laporan kegiatan diklat untuk PNS ya. Biasanya punya sertifikat banyak, tapi lo kok nggak dinilai sama tim penilai karena memang apa? Biasanya pelaporannya agak salah. Ya. Mungkin bisa dicontoh nanti seperti itu. Dan juga nanti hari ini Bapak Ibu semua sudah lengkap ya di blog ini, termasuk video tutorial bisa kita lihat di sini nanti Pak Agus Salim menjelaskan ya. Terus kemudian live kita hari ini juga ada. Nah, ini juga live ini kan saya jelaskan ini muncul di blog juga. Kemudian ini contohnya ya, ini contoh hasil dari diklatnya ya, kita bisa lihat ada yang namanya opening Samisanov ini Bapak Ibu. Terus kemudian jangan lupa nanti dikasih nama dan instansi Bapak Ibu ya. Nah, baru setelah opening kemudian ada nama, jangan lupa ada hashtag juga ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh Plotagonnya. Nah, ini yang dibuat sama Pak Agus Salim kemarin ya. Itu scene 1 tadi yang ketika nonton komputer,
ini scene 2, ini scene 3. Ketika di rumah makan ya. Itu Bapak Ibu cara-cara dalam melaksanakan yang namanya diklat online Samisanov. Nah, untuk selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang rule bagaimana kita melaksanakan diklat, mari sekarang kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Agus Salim terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Agus Salim, bisa menyapa para peserta terlebih dahulu Pak Agus Salim. Selamat pagi, assalamualaikum untuk teman-teman semua seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus Salim, ini diklatnya nanti ini seperti apa sih Pak Agus Salim? Iya, diklatnya nanti adalah saya akan memberikan beberapa tutorial sangat mudah Bapak Ibu, bagaimana cara membuat sebuah film animasi 3 dimensi hanya menggunakan Android. Sambil duduk-duduk, insya Allah kita siap satu video animasi seperti itulah, dengan sangat mudahnya seperti itu. Sedikit itu gambarannya Bapak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana cara bikinnya, langsung dicek di deskripsi YouTube, itu sudah ada link tutorial, video tutorial dalam membuat video animasi ya. Baik, Pak Agus Salim, menurut Bapak itu nanti bikin animasi ini sulit nggak kira-kira Pak? Mengganggu nggak dalam kita beraktivitas gitu Pak? Sangat jelas tidak sulit Bapak, sangat mudah. Sangat mudah. Saya mau duduk di pinggiran sungai, di dekat di pinggir pantai, kita bisa menyelesaikan satu video animasi asal kita punya konsep cerita bagaimana akan kita buat dan kita akan sajikan seperti itu. Sangat mudah Bapak. Ya, oke bagus. Baik, bagi jadi menurut Pak Agus Salim ini kan sudah sudah mudah ya. Bikin video animasi itu mudah sebenarnya. Selama kita nanti lihat video tutorialnya, dan memang di channel Samisanov atau kanal pelatihan Samisanov, kita memang minta Bapak Ibu peserta itu diharapkan literasi ya, membaca. Karena semua sudah kita share, dan alhamdulillah hari ini sudah 199 orang yang nonton kita Pak. Live ini ditonton 199 orang. Alhamdulillah. Nah, silakan Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya tahu Bapak Ibu mungkin tadi belum sempat nonton video tutorial ya, karena nanti setelah live YouTube ini kita akan mengajak Bapak Ibu langsung ke linknya, langsung dicoba ditonton, langsung dipraktekkan. Nah, fungsi dari live streaming kali ini itu adalah mengenalkan terlebih dahulu bagaimana sih diklatnya, rule-nya, dan sesi tanya jawab awal bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal tentang video animasi. Silakan dituliskan di kolom komentar. Selain kehadiran juga yang mau bertanya silakan. Nanti akan dijawab sama Pak Agus Salim. Sambil saya menonton dulu ini untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin ada Bapak. Saya cek dulu. Wah, ini ada pertanyaan dari Bu Eko Sugiyarti. Bu Eko Sugiyarti mengatakan, maaf Pak Aris dan Pak Agus, channel YouTube Pak Agus sepertinya yang ditayangkan Pak Aris. Saya cari tidak ketemu, mohon bantuannya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah melihat, saya tadi mempraktekkan, kalau bingung link channelnya Pak Agus Salim, itu Bapak Ibu bisa buka di absensi, itu ada channelnya. Tapi kalau bingung saya tunjukkan langsung aja. Jadi di YouTube silakan dibuka seperti ini Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu langsung cari yang namanya Agus Salim ya Pak ya? Agus Salim ya. Kebetulan gandeng ya gini ya? Gandeng benar. Ya Agus Salim ya. Yang ini bukan? Bukan ya? Oke, saya cek dulu. Bukan yang ini Pak ya? Bukan ya? Atau saya masuk aja ke ke linknya absensi aja Pak. Tadi sudah ada Pak. Iya. Ya, ada di link absensi. Ya Bapak Ibu tadi yang sudah ngisi link absensi itu sudah ada jawaban langsung. Nah ini di emailnya masing-masing. Nah di email ini nanti sudah ada Bapak Ibu ya alamat-alamat lengkapnya. Ini akan saya bukakan di sini. Channelnya Pak Agus Salim di sini Bapak Ibu. Ini ya saya buka ya Bapak Ibu.
Nah, ini benar Pak Agus Salim ya. Sorry, saya nggak tunjukkan, sorry. Saya nggak tunjukkan. Nah, ini bentar. Mohon maaf. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu yang bingung mencari channelnya Pak Agus Salim, bisa lihat di link absensi. Waktu bukti subscribe itu kan sudah saya kasih linknya. Ya. Silakan diklik. Nah, ini channelnya Pak Agus Salim. Dan Pak Agus Salim ini kalau dari ngelihat dari channelnya, ini sudah memproduksi banyak video tentang semua berhubungan dengan animasi ini kayaknya. Yang terakhir barusan tadi pagi bikin tutorial menggunakan green screen di Plotagon. Wah, bener Pak Agus Salim ya? Iya benar-benar Bapak. Dan ini Pak Agus Salim tadi sudah mencontohkan untuk tugasnya Bapak Ibu. Ini ya. Ada openingnya, kemudian nanti ya ada scene 1, ada scene 2, scene 3 ya, itu Bapak Ibu. Terus kemudian jangan lupa nanti dikasih hashtagnya tadi ya, dan dikasih judulnya apa, judul apa namanya, judul ini video animasinya, namanya Bapak Ibu siapa dan dari mana, itu saja. Okay? Ya, itu pertanyaan dari Bu Eka Sugiyarti. Saya cari untuk apa soal lagi ya, mungkin ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu sambil kita absen, sambil bertanya kalau ada yang mungkin bingung, sambil nonton video tutorialnya ya. Jadi nanti hari ini kalau nonton video tutorial kan bisa kapanpun kan. Setelah ini kan bisa, mumpung ini Pak Agus Salim lagi live, monggo bisa tanya-tanya dulu dengan Pak Agus Salim. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Monika Siregar, Pak Agus Salim. Ya. Bu Monika Siregar ini tanya, video yang dibuat dalam 3 scene video yang bagaimana? Monggo dijelaskan Pak Agus Salim. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi begini, kita konsep dulu alur cerita untuk 3 scene. Scene pertama kita karang dulu sebuah cerita, ambil salah satu background latar yang ada di aplikasi Plotagon tersebut. Sebenarnya begini teman-teman semua, kita lihat dulu gambaran. Di situ kan ada beberapa pilihan, ada yang di ruang sekolah, ada yang di kafe, di rumah makan. Jadi setelah ada gambaran tersebut, kita baru bisa mengkonsep scene pertama ceritanya bagaimana, lalu masuk ke scene kedua, kelanjutan ceritanya, dan scene ketiga. Di tutorial, di link tutorial saya, di situ sudah ada bagaimana cara membuat video animasi dengan menggunakan 3 scene. Seperti itu Bapak, sangat-sangat mudah. Jika nanti pun ada kendala, insya Allah kita siap membantu semaksimal mungkin. Seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih Pak Agus Salim. Ini ada request lagi nih dari Bu Ika Riansari. Pak Aris coba dibahas kayak diklat yang kemarin, jadi bisa punya gambaran bagaimana tugasnya ini. Tadi kalau Ibu Ika, kalau sudah melihat yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu bisa langsung ya menuju ke deskripsi channel ini yang ada di live ini. Itu ada link tutorial bikin Plotagonnya. Itu lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu gambarannya. Kenapa kok saya sengaja bikin seperti ini Bapak Ibu? Biar bukan membingungkan peserta, bukan. Tapi saya pengen nanti ada peserta itu punya yang namanya inisiatif untuk membaca, ya. Membaca dalam arti literasi. Karena tujuan kita adalah diklat ini adalah literasi. Dan satu itu yang alasan pertama adalah literasi. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk live ini, karena kami menggunakan StreamYard yang masih belum berbayar ya, narasumber yang ada di Aceh itu tidak bisa share screen ya. Jadi ini yang akhirnya kami kemarin apa, kita rekam saja menggunakan Zoom, kemudian linknya kami upload ke YouTube dan itu Bapak Ibu bisa melihatnya. Hari ini pun bisa melihat dari video tutorial yang dibikin sama Pak Agus Salim ya. Ada di deskripsi Bapak Ibu ya linknya. Monggo langsung dicek atau ke TKP langsung. Gitu ya Bu Ika Riansari. Terus saya mau ada ngecek lagi Pak ini Pak. Bentar. Atau mungkin Pak Agus Salim mau nambahin Pak? Sebenarnya jika Bapak Ibu sudah melihat video tutorial
saya sudah siapkan nantinya di tutorial pertama adalah bagaimana cara membuat karakter. Di situ yang pertama. Setelah nanti Bapak Ibu punya karakter, baik itu seorang kakek, nenek, ayah, ibu. Selanjutnya pada step kedua saya menjelaskan bagaimana di tutorial yang kedua saya menjelaskan bagaimana cara membuat animasi dengan dua scene. Dua tokoh ya. Dua scene iya. Ini akan nanti saya langsung share itu bagaimana cara membuat animasi dengan menggunakan 3 scene. Namun langkah pertama dulu, Bapak Ibu silahkan untuk melihat bagaimana cara membuat karakternya dulu, Bapak. Karakternya dulu, ada seorang nenek. Nanti baru kita atur, baru nanti diimajinasi bagaimana cara membuat alur cerita pada scene pertama, kedua, dan ketiga. Langkah pertama, membuat karakter. Itu saja dulu. Ya, oke. Nah, ini ada yang berhubungan dengan karakter, Pak. Ada yang tanya ini, Pak. Dari Nyong Samba, Pak Nyong Samba ya. Assalamualaikum, Coach Agus. Cara memilih karakter untuk pembelajaran olahraga bagaimana ya? Gimana, Pak? Jadi seperti ini sebenarnya. Semua ada kekurangan Bapak Ibu ya. Semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Untuk animasi ini saya lihat ada beberapa yang bisa saya gunakan. Yang pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu percakapan. Terus bahasa Inggris, iya percakapan. Kita bisa juga membuat video debat. Karena nanti di aplikasi Protagon ada yang free, ada juga nanti harus berbayar beberapa scene-nya. Tapi tidak mahal Bapak Ibu, saya sudah coba. Saya kemarin cuma membayar sekitar 20 ribuan dengan pulsa HP ya. Dipotong pulsa HP. Namun Bapak Ibu sudah begini, di saat sudah matang, sudah memang menguasai membuat karakter segala macam, sehingga di saat nanti membeli scene-scene yang memang berbayar, waktu pengerjaan video tersebut bisa maksimal seperti itu. Jadi tidak sia-sia setelah nanti sudah dibelikan ternyata tidak jadi dibuat videonya seperti itu. Jadi ambil dulu yang free sehingga nanti step by step insya Allah bisa bagus animasinya. Seperti itu Bapak. Oke, sip. Nggih, terima kasih Pak. Ini ada dari Bu Astia Melinda. Pak, untuk download Plotagon minimal Android seri apa? HP saya Samsung J7 tahun 2015. Entah bisa support atau tidak. Gimana Pak? itu kebetulan aplikasi ini kapasitasnya sekitar 200 MB, 200 sekian megabyte, sehingga ada beberapa HP yang tahun rendah itu tidak apa ya, tidak support gitu ya. Itu kendalanya. Cuma kalau jenis HP tertentu saya belum tahu juga. Saya pakai Vivo Y15. Itu lancar Pak ya, pakai Vivo itu Pak ya? Lancar. Oh lancar, oke, siap. Iya. Oke, untuk Bu Astia itu ya jawaban dari Pak Agus Salim ya. Terus tadi ada yang tanya juga ini dari Bu Elizabeth. Maaf Pak, akun YouTube Pak Agus nggak ketemu. Sudah saya share juga itu di kolom chat. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ini ada yang tanya lagi. Bu Romauli Silitonga. Pak Aris, boleh nggak PPT tutorialnya dibagi? Saya kesulitan kalau lihat dari video saja. Oh, ini berarti minta Pak. Minta berbentuk PPT atau PDF atau gambar. Gimana Pak Agus? Iya, kebetulan jauh-jauh hari saya sudah mempelajari Plotagon ini Pak Aris. Kebetulan saya ada buat karya tulis sedikit mengenai step by step bagaimana cara mengerjakan sebuah animasi lewat. Bisa saya bagikan kepada Pak Aris dulu. Begitu. Ya, okay, siap. Berarti nanti kita bisa share ke grup pelatihan Bapak ya. Untuk apa namanya filenya nanti ya? Iya, nanti saya kirim Bapak. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus Salim. Oke, itu ya Bu Romauli Silitonga ya. Insya Allah nanti kita akan juga share, selain link video sudah di-share, nanti juga ada yang namanya PDF dari PPT yang dibuat sama Pak Agus Salim. Oke,
bersabar ya. Yang penting masuk dulu ke grup pelatihan. Oke, gitu Pak Agus Salim, terima kasih. Terus ini ada lagi pertanyaan. Oh ya, sama ini juga ada pertanyaan dari Bu Naili Ismawati. Pak, video tutorialnya kurang jelas suara dan tulisannya. Barangkali di tutorial PPT. Ya, nanti kita bagi Bu ya. Nanti Pak Agus Salim sudah menyanggupi. Nanti akan saya share di grup pelatihan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Fajria Seyong. Video yang dibuat harus sesuai dengan materi pelajaran atau boleh temanya bebas, Pak? Monggo Pak Agus Salim. Sebenarnya untuk ini kan kita belum belajar pertama. Jadi tapi kita tetap fokus animasi ini kita tujukan nanti kepada peserta didik. Selama ini jika kita buat video dengan tokohnya langsung kita sendiri, mungkin kemungkinan peserta didik udah sering lihat wajah bapak ibunya seperti itu ya. Namun dengan sesekali nanti kita buat video opening di saat sebelum proses pembelajaran dimulai, kita gunakan video animasi. Insya Allah mereka lebih tertarik untuk melihat, untuk mengikuti materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari itu di saat proses pembelajaran seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan materi juga, kita sudah sepakat tadi Pak Aris, kita usahakan sesuai dengan materi pembelajaran. Namun karena ini baru pertama, saya juga harus konsultasi dengan Pak Aris nih, apakah bebas atau temanya bebas seperti itu. Yang penting ada 3 scene seperti itu. Kan ini pertama, Pak. Mungkin karena ini pertama Bapak Ibu ya, dan ini juga nanti yang ikut juga bukan, biasanya selain guru juga ada dari siswa atau mahasiswa kan. Nah, jadi untuk pertama kali kita bikin video animasi ini, bolehlah ya. Yang penting syarat utamanya adalah bikin 3 scene itu aja, minimal ya 3 scene. Nanti isinya bebas. Ya, minimal 3 scene, isinya bebas. Terus kemudian apalagi kalau berhubungan dengan pembelajaran malah lebih bagus ya. Nanti biar bisa dipakai langsung ketika ngajar di tahun ajaran baru kan enak lumayan gitu ya. Gitu ya Pak Agus Salim ya? Iya, benar Bapak. Ya, oke. Terus ada pertanyaan lagi Pak, sebentar. Nah, ini dari Bu Heni Kurnia. Pak Agus, kalau buat animasi cerita sejarah kan panjang Pak. Bagaimana supaya pesannya tersampaikan? Ayo Pak. Oke. Jadi kalau tentang cerita sejarah biasanya kita rangkum dulu konsepnya. Misalnya ada beberapa paragraf. Setiap paragraf pertama kita langsung masukkan nanti tekniknya bisa langsung di grup kita bahas. Tapi untuk gambaran saja, biasanya saya gunakan aplikasi tambahan yaitu KineMaster untuk menampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu untuk sejarah. Ataupun satu lagi bisa juga seperti ini. Ada ceritanya seorang anak bertanya kepada ibunya di ruang tamu tentang Soekarno misalnya. Jadi si ibunya menjelaskan apa itu, bagaimana pemerintahan Soekarno bla bla sesuai dengan materi ajar, sehingga nantinya tanpa peserta didik sadari, waktu melihat film animasi tersebut ternyata ada tujuan tersirat di situ bahwa materi ini harus disampaikan kepada peserta didik. Jadi materi dibuat seperti sebuah cerita, seperti itu Bapak. Materi dibuat seperti cerita dan tidak harus fokus pada apa istilahnya Pak, konten-konten materinya, tapi langsung seakan-akan dengan mendengarkan cerita dari animasi tadi, siswa itu langsung bisa nangkap gitu Pak ya. Benar, itu dia maksudnya. Iya, Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Sofi MTS 3 Mojokerto. Ini bisa saja ini. Pengisian form keaktifan ikut diklat dilakukan setiap hari atau cuma sekali di awal diklat? Cuma 1 kali ya. Jadi Bapak Ibu langsung absen, daftar dan absen ya. Jadi silakan linknya sudah ada di blog tadi, diisi cuma sekali itu saja. Terus kemudian langsung dikerjakan tugasnya, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Kalau sudah selesai jangan lupa bantu teman-temannya yang belum selesai di grup pelatihan sambil menjawab, membantu Pak Agus sama saya untuk diskusinya. Oke, itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh ya, ini dari Explome Vareta. Ini saya nggak tahu Explome ini apa ya.
Apakah ada durasi maksimal dan minimal dalam membuat video animasi via aplikasi Plotagon, Pak? Baik, untuk durasinya sebenarnya ya minimal 3 menitan lah, gitu ya. Minimal 3 menitan. Nanti kan seandainya Bapak Ibu sudah bisa membuat intro, di situ sudah nambah lagi selain materi khusus yang video khusus nanti yang dibuat dengan Plotagon. Jadi minimal 3 menit. Tapi kembali ke cerita tadi, karena memang ini mungkin pertama dalam proses pembuatan animasi, saya juga butuh Pak Aris nih sharing. Jadi bagaimana untuk durasinya, Pak? Ini perdana mungkin, tapi kalau saya katakan minimal 3 menit seperti itu, Pak. Ya, oke ya. Baik, itu jawaban Pak Agus. Kalau menurut saya gini Bapak Ibu, karena ini nanti kita kan diklat ya. Diklat ini adalah satu mengenalkan tentang aplikasi pembuatan video animasi. Maka nanti diharapkan Bapak Ibu itu bikin tugas minimal 3 scene. Di dalamnya ada dialog, ada mimik yang berubah-berubah gitu ya. Nah, untuk durasinya nggak ada batas minimal, yang penting ada 3 scene dan nggak ada batas maksimal. Justru nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu ya. Kalau mau minimal ya jelas minimal mungkin kalau dari rangkaian 3 scene plus opening itu sekitar 1-3 menitan itu minimal ya. Nah, terus kalau misalkan mau maksimal ya bebas. Tapi nanti kembali lagi ke Bapak Ibu ketika harus merender ya. Nanti Pak Gus Salim bisa menceritakan ini. Rendernya itu tergantung seperti apa lamanya dan bagaimana. Terus nanti juga mengedit lagi untuk menggabungkan video opening dan video Plotagonnya. Gimana Pak Agus yang untuk durasi tadi, berkaitan dengan durasi? Iya, durasi tidak jadi masalah. Jadi asal kita buat 3 scene, walaupun itu nanti 1-2 menit tidak apa-apa. Karena nanti proses rendering mengubah cerita di Plotagon menjadi sebuah video, itu tergantung panjang pendeknya sebuah cerita. Jadi nanti proses renderingnya agak mungkin lebih lama jika nanti ceritanya agak panjang. Tapi tidak apa-apa, hasil yang akan dicapai, format yang akan lahir dari aplikasi tersebut itu 3GP. Nanti juga akan kita sharing bagaimana cara mengubah format video 3GP menjadi MP4 agar bisa diedit pada aplikasi MP4, MP4 agar bisa diedit di aplikasi satu lagi yaitu KineMaster, yaitu penggabungan intro dengan video inti di Plotagon. Seperti itu Bapak. Oke, ya terima kasih Pak Agus Salim. Nah, ini ada pertanyaan dari belajar komputer ini Pak. Ini keren ini Pak pertanyaannya. Kalau tidak salah, Plotagon size-nya lumayan besar dan aslinya berbayar. Bolehkah kita pakai yang versi mood Pak? Mood ya. Biar full version. Makasih dari Arif Yasid. Gimana Pak? Kalau saya sih enjoy saja, yang penting tugasnya selesai gitu. Gimana Pak Gus Salim? Halo Mas. Iya. Jaringan. Oh jaringan ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Arif Yasid ya. Beliau ini mengatakan itu Pak. Gimana kalau menurut Pak Agus Salim? Iya, saya sudah pernah pakai versi mod, namun terjadi beberapa kendala. Saya tidak lagi bisa membayar beberapa scene yang saya inginkan, sehingga saya harus kembali ke yang natural, yang gratisan, Plotagonnya, sehingga lebih mudah dalam proses pengerjaan animasinya Pak. Seperti itu. Saya sudah pakai yang mood sekali. Ternyata bukan lebih memudahkan, karena ada beberapa scene yang saya inginkan, seperti misal berdiri seperti stand up komedi, itu tidak bisa lagi saya bayar. Seperti itu kendalanya. Jadi terakhir saya hapus, saya install balik, saya unduh kembali yang ada di Play Store, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Gus Salim ya, itu jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Herman Solahuddin yang belum daftar sebagai anggota IGI, bagaimana? Apa dikenakan ikut diklat? Boleh ikut belajar, tapi usahakan setelah ini langsung daftar diklat. Daftar anggota IGI Bapak Ibu ya. Jadi nanti kenapa kok saya mengatakan seperti itu?
nanti karena semua diklat-diklat yang keren dari Sami Sanov, dari kanal-kanal IG yang lainnya, itu bisa diakses langsung via SIM guru pembelajar IG. Jadi nanti sekali Bapak Ibu bikin kartu tanda anggota, selamanya bisa ikut, baik itu diklat yang gratisan seperti Sami Sanov ya, atau mungkin nanti diklat yang berbayar yang lebih bagus, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting boleh belajar, saya persilakan boleh belajar. Cuma nanti ke depannya kita sudah menggunakan SIM GP ya. SIM GP yang nanti bisa masuk hanya menggunakan nomor anggota IG seperti itu. Oke, gitu ya Pak Herman ya. Ada lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan Pak, asik ini Pak. Dari Bu Rini Bairudin. Maaf, apakah aplikasi Plotagon ada untuk PC? Mohon dijawab. Baik Bapak, untuk Plotagon alhamdulillah sudah ada di PC. Kita bisa mengerjakan lagi mudah proses pengetikan, perekaman dibandingkan dengan HP Android. Cuma itu tergantung ini aja sih. Yang pasti bisa untuk PC. Itu pakai web Pak ya, atau pakai software Pak? Biasanya saya softwarenya saya install Pak. Oh, berarti pakai software Plotagon untuk PC ya, atau desktop ya? Iya, benar. Ya, nanti Bapak bisa sharing-sharing mengenai ini juga Pak. Ini channel juga, saya juga barusan tahu ini kalau di Plotagon ternyata bisa dibuka di PC ya. Kalau saya tahunya itu Voki itu ada yang pakai aplikasi, Voki bisa pakai website, tapi semuanya online seperti itu. Kalau Plotagon itu tidak online Bapak Ibu, tapi ya gitu, install aplikasinya. Terus yang kedua, kalau lewat websitenya saya juga belum tahu. Plotagon ada websitenya Pak ya? Ada. Ada ya. Oh, berarti bisa online juga. Oke. Untuk saya tambah sedikit ya, untuk Android dalam proses melakukan perekaman proyek pembuatan animasi itu tidak perlu kita terkoneksi dengan internet. Namun di saat kita pilih beberapa scene, kita ganti bentuk wajah, bentuk rambut, pakai jilbab, celana segala macam itu butuh koneksi. Tapi untuk proses selanjutnya, proses perekaman itu tidak perlu koneksi internet. Sampai rendering tidak perlu koneksi internet. Bahkan saya sarankan di saat rendering ubah mode Android-nya menjadi mode pesawat. Karena seandainya ada telepon masuk, tiba-tiba proses rendering videonya udah panjang, renderingnya baru udah 70%, tiba-tiba telepon masuk, udah gagal. Kita mesti ulang lagi renderingnya. Gitu. Jadi saya sarankan, iya benar. Saya sarankan pakai mode pesawat di HP, di Android, lakukan proses rendering. Nanti kita akan sharing di grup seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Agus Salim. Wah, ini ilmu baru ini ya. Ternyata ketika ngerender, tolong mode pesawat ya, karena nanti kalau ada telepon masuk, render tinggal 98% ya, mau 1%, iya, balik lagi. Geng. Makasih Pak Agus Salim. Oke. Ini ada pertanyaan sama juga dari Bu Umi Salamah. Bisa dikerjakan di laptop? Bisa ya. Ada softwarenya Pak Agus Salim ya? Ada. Cuman untuk yang tutorial yang kita share itu adalah yang dikerjakan lewat apa? Lewat HP. Maksudnya bagaimana? Biar simple Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau bikin tadi cerita awal Pak Agus Salim di pinggir kali, di pinggir sungai bikin Android bikin animasi pun bisa ya. Nanti lagi santai-santai gitu ya, pengen bikin video animasi bisa. Kenapa? Kita megang yang namanya Android seperti itu ya, karena memang judulnya kita adalah Diklat 2 Sami Sanov. Judulnya apa? Bikin video animasi dengan Android. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Bentar. Nah ini Pak, pertanyaan dikejar Pak ini Pak. Dari Bu Fauzia Solahuddin. Apa nama web Plotagon untuk PC? Apakah boleh di-share softwarenya Pak? Iya, untuk Bu Fauzia nanti di kolom komentar akan saya share softwarenya. Nanti mungkin setelah ini ya, setelah live kita akan share software untuk PC Bapak. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus Salim. Wah, ini kita harus terima kasih nih ya Bapak Ibu, karena ternyata Plotagon selain di Android juga ada yang di PC. Tapi nanti jangan
karena ada yang di PC, akhirnya kita punya masalah baru. Wah, gimana cara nginstalnya dan sebagainya. Ini yang nanti yang membingungkan Pak Agus Salim ya. Karena kita ingat judul kita adalah apa? Bikin video animasi dengan Android ya. Tapi karena ada yang tanya di apakah di PC, kita akan jawab ada. Nanti boleh di diinstal juga nggak apa-apa. Okay? Tapi yang penting tidak menambah masalah baru gitu aja. Okay? Nah ini ada pertanyaan bagus ini Pak dari Bu Taskiah. Tolong jelaskan antisipasi gangguan dan lain-lain ketika pembuatan. Waduh, ini pertanyaannya sedikit tapi jeru. Baik, untuk Ibu Taskiah, jadi pengalaman saya membuat sebuah animasi, kebetulan saya tidak punya kamar kedap suara, saya harus menunggu semua dalam keadaan hening. Hening tidak, karena suara kodok pun itu di luar akan kedengaran ke dalam video animasi kita. Jadi suasananya hening, kita baru mulai proses perekaman. Karena di Plotagon ini ada dua. Kita bisa merekam dengan suara kita bisa juga memanfaatkan aplikasinya yang nanti akan mengeluarkan suara. Di saat proses perekaman, usahakan suasananya sengap, hanya suara kita yang terdengar. Satu lagi, usahakan di saat perekaman mic-nya atau HP Android-nya di saat perekaman jangan terlalu dekat sehingga nanti keluar suaranya kurang jernih seperti itu. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, usahakan di saat proses editing, perekaman, rendering sehingga nanti tidak terganggu hingga video itu selesai. Seperti itu saja paling. Begitu Bapak. Ya oke, terima kasih Pak ya. Jadi intinya kalau mau ngambil suara atau perekaman yang tenang ya. Terus kalau mau ngerender jangan keganggu sama telepon masuk dan sebagainya biar nanti nggak ribet gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Kennedy. Wah, ini Pak Kennedy yang sering komen di sosmed saya ini. Dalam tugas diklat 2 Plotagon digabung beberapa video seperti intro, data peserta, dan video animasi. Apakah ini artinya peserta harus menggunakan video editor? Iya. Kepada Bapak Kennedy, nanti tugasnya kita pertama buat 3 scene video animasi di Plotagon. Yang sebelumnya Bapak sudah konsep alur ceritanya biar lebih bagus. Yang kedua, penggabungan antara video intro dengan video animasi Plotagon itu saya biasanya menggunakan aplikasi di Android juga, yaitu KineMaster. Sangat mudah Bapak Ibu. Seperti itu. Terus ini ya gitu Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bentar ya, mana. Ini dari Bu Enap Erianti. Pak Agus Salim, dimanapun bisa kita buat animasi, di tempat santai lebih enjoy. Android kan selalu menemani, dimanfaatkan buat animasi. Oh, ini ternyata pernyataan bukan pertanyaan. Ya, makasih Bu Enap. Ini kalau nggak salah Bu Haja Enap ini Pak, dari Makassar, itu dari Sulawesi. Beliau ini juga jago Pak bikin animasi. Kemarin menggabungkan Telagami, Voki sama Plotagon. Keren nih, karyanya juga keren. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto Pak. Pak, beda aplikasi Plotagon versi yang free dan berbayar apa ya Pak? Apa saja kelebihan aplikasi yang berbayar? Wah, ini saya nggak bisa jawab ini. Monggo Pak Agus. Baik, aplikasi Plotagon itu sebenarnya free, nggak ada yang aplikasi yang berbayar. Namun beberapa karakter, misalnya seperti ini, kita pingin baju yang bagaimana, itu kita bayar dengan pulsa. Sedangkan proses lainnya banyak yang free. Kalau kita hanya menggunakan yang free, sudah pernah saya buat beberapa animasi, saya tidak gunakan yang berbayar. Jadi animasi itu dua scene, 3 scene, itu tergantung nanti imajinasi kita.
Jadi yang berbayar itu hanya misalnya kita beli baju, kita pingin apa? Apa ya namanya itu ya? Misalnya baju jas segala macam, memang nanti ada keranjang untuk belanja, paling itu yang kita bayar Bapak, yang lain free, seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak ya. Jadi sebenarnya itu free ya. Untuk yang opsional seperti nanti mau jabrik apa, rambutnya jabrik dikasih warna apa, itu biasanya nanti agak berbayar ya. Oh, benar seperti itu. Terus kemudian kalau nggak salah itu ada celana yang kayak doreng-doreng itu kan bayar juga gitu ya. Tapi yang free banyak kok ya. Yang free itu banyak Bapak. Iya, terus misalnya kita kan ingin membuat sebuah stand up comedy yang isinya tentang pendidikan misalnya nih, atau bebas lah temanya. Sedangkan itu harus kita bayar. Ya udah, kita bayar dengan pulsa 20 ribuan paling, kita bisa gunakan sebulan. Jadi dalam sebulan itu kita bisa maksimal membuat beberapa video animasi dengan latar, dengan background stand up comedy misalnya, dan begitu juga dengan background lainnya. Tapi banyak juga yang free yang diberikan, yang bisa kita buat animasinya, seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Pak Agus Salim. Ini ada pertanyaan dari Bu Indah, saya jawab dulu. Berkaitan dengan pendaftaran untuk upload KTA IG, kami sudah memiliki nomor KTA IG, tapi belum bisa install KTA-nya. Bagaimana cara mendapatkan KTA? Untuk diklat ini Bapak Ibu, kita hanya mengupload KTA saja. Kalau seandainya KTA-nya tidak ada, maka Bu Indah bisa nulis di kertas namanya siapa, nomor KTA-nya berapa, di foto. Itu nggak apa-apa, karena nanti kami bisa ngecek nomornya ya, seperti itu. Karena yang kita butuhkan adalah nomor keanggotaan IG dan namanya, seperti itu. Baik, terus kemudian ada pertanyaan untuk berkaitan dengan keanggotaan IG. Bapak Ibu bisa langsung ke webnya Bapak Ibu ya, ada penjelasannya lengkap. Karena di Samin Sanov kita fokus pada pelayanan untuk pelatihan ya, tidak pengurusan kartu dan sebagainya. Mohon maaf ya. Ini ada dari Pak Abu Zakaria, Pak Agus Salim. Apakah aplikasinya harus selalu update Pak, ataukah sekali install kita bisa pakai terus? Oke, baik. Yang udah saya ini kan pengalaman selama ini. Update ya, saya juga belum dapat ini kasusnya update. Kayaknya bisa saya tetap bisa gunakan, padahal aplikasi Plotagon ini sudah lama saya install di HP. Kayaknya untuk update tidak Pak, cuma nanti saya cek kembali. Yang pasti selama ini saya tidak pernah update, saya terus gunakan aplikasi itu. Ya, oke. Ya, kalau yang saya pakai ya, Plotagonnya ini saya yang pakai free ya Bapak Ibu, tidak berbayar ya. Yang saya yang free, karena memang saya suka gratisan. Ya. Ini nggak ada yang namanya update untuk Plotagon, cuman membeli iya ya. Dalam artian gini, kalau kita butuh sesuatu yang unik ya, misalkan ada baju apa atau mungkin latar apa gitu ya, kita pengen pakai ya, maka otomatis kita harus beli pakai pulsa. Tapi kalau kita nggak ambil tema itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini semua free ya, dalam artian tidak berbayar ya. Jadi itu ya. Terus ada lagi pertanyaan mungkin, bentar Pak. Saya carikan dulu Pak. Nah ini dari Bu Ulfa Fafa. Maaf Pak, apakah kita bisa membuat video animasi percobaan materi IPA? Ayo Pak. Baik, kebetulan saya guru agama. Saya biasanya membuat sebuah animasi yang berkaitan dengan materi pelajaran, seperti yang saya katakan yang pertama tadi. Saya buat sebuah cerita pendek, tapi di dalamnya tersirat materi pembelajaran seperti itu. Namun untuk materi IPA biasanya saya buat seperti ini, saya gabungkan, saya ambil beberapa video yang ada di YouTube, ntar saya yang jelaskan dengan animasi seperti itu. Nanti paling kita pakai green screen
Itu nanti kita editnya di KineMaster. Seperti itu biasanya Bapak. Ini cocok buat Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channelnya Pak Agus Salim, karena barusan pagi ini beliau sudah mengupload atau membuat video tutorial tentang Plotagon yang belakangnya pakai green screen Pak ya. Sehingga nanti ini kehebatannya apa? Nanti bisa diedit menggunakan KineMaster, yaitu ditambahi dengan animasi atau video-video tentang pelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti ibaratnya belakangnya itu video tentang materi pelajaran, nanti dijelaskan, tidak Ibu yang menjelaskan atau Bapak Ibu yang menjelaskan, tapi animasinya yang berbicara. Seperti itu Pak Agus Salim ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bu Farida Pak Agus Salim. Untuk adanya beberapa karakter tokoh, apakah disediakan efek suara yang berbeda-beda? Iya. Untuk Ibu Farida, untuk ada beberapa karakter tokoh, apakah disediakan efek suara yang berbeda-beda? Ada disediakan nanti setelah kita pertama edit wajah, kumis, jilbab, baju, celana, sepatu, dan di akhirnya itu ada nanti voice. Itu bisa nanti suara perempuan, ada suara laki-laki, ada suara anak-anak, dan ada suara orang tua. Ibu Farida. Ya, dan itu di tutorialnya sudah ada Pak ya, di video tutorialnya ya. Jadi di bagian awal, setelah kita milih aktor, kemudian kita mengedit yang namanya wajah dan sampai baju, nanti terakhir itu ada yang namanya di bagian 1 ya, di tutorial bagian 1, itu tentang suara. Jadi nanti ada yang suaranya orang tua, suaranya anak kecil, dan sebagainya. Oke, itu untuk Bu Farida. Ini ada, waktu kita sudah habis ini Pak, jam 10 ini. Oke, kita jawab 3 pertanyaan terakhir Pak ya. Gak apa-apa ya Pak Agus ya. Ada pertanyaan dari Pak Pitoyo Anang ini Pak. Untuk install di Play Store, video animasi pilih yang mana? Halo? Nah, ini mulai gangguan ini. Pak Agus bisa mendengarkan saya Mas ya? Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Pak Agus ngechat saya, jaringan di Aceh ada kendala, mungkin nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang tadi tanya Pak Pitoyo, untuk install di Play Store video animasi pilih yang mana? Ketikkan saja di Play Store itu Plotagon ya. Logonya itu warnanya oranye, ya, itu. Terus, oke, ini ya Pak, masih suara putus-putus katanya Pak Agus. Oke, sudah kembali jernih. Oke, nggih Pak. Baik, Pak Agus sudah bisa dengarkan saya? Sudah Pak. Oke ya. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari Bu Aisyah Nasreina. Kalau misalnya digabungkan dengan video PowerPoint, apakah bisa Pak? Oh baik, Ibu Aisyah Nasreina, sangat-sangat bisa. Namun memang belum pernah saya praktekkan. Tapi dengan beberapa video yang saya buat, PowerPoint. Jadi yang penting begini, kita dulu yang buat animasinya, PowerPoint-nya nyusul seperti itu. Misalnya seperti ini, di video animasi saya mengatakan Soekarno, contoh nih, Soekarno tinggal di kediamannya di rumah apa, langsung saya tampilkan rumahnya tersebut. Jadi animasi dulu, informasinya, animasinya dulu, baru gambar yang akan muncul. Jadi begitu juga dengan PowerPoint. Jadi kita konsep dulu ceritanya bagaimana di animasi, nanti untuk gambar, untuk slide itu bisa nanti digambar dengan PowerPoint. Seperti itu Bapak. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus Salim. Ini waktu kita yang akhirnya harus menyelesaikan live kita pada hari ini karena sudah jam 10 lebih 4 menit.
Dan selanjutnya Bapak Ibu yang hari ini masih ada banyak pertanyaan belum dijawab, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram Sami Sanov. Nanti Pak Agus Salim dan saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi usahakan sekali lagi kita selalu membudayakan literasi Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa sebelum Bapak Ibu bertanya, ditonton dulu video tutorialnya. Kemudian dipahami dulu tugasnya. Baru kalau mengalami kendala, Bapak Ibu langsung bisa bertanya di grup Telegram. Insya Allah nanti di grup Telegram, tadi sudah dijelaskan Pak Gus Salim ya, yang merasa kesulitan melihat video tutorial, nanti akan di-share juga PDF-nya atau ibaratnya PPT-nya seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita. Mungkin Pak Gus Salim mau ada kata-kata terlebih dahulu Pak, sebelum kita tutup Pak. Iya. Baik, harapan saya seluruh dari Sabang sampai Merauke bisa menghasilkan karya animasi, video animasi, karena dalam membuat video animasi ini tidak diperlukan skill yang level dewa seperti itu. Mungkin siapapun yang memang ingin membuat suatu perubahan, ingin move on, agar pesertanya lebih termotivasi, lebih tertarik dengan materi-materi yang akan kita sampaikan nanti di ruang kelas. Cobalah menggunakan aplikasi ini, free, mudah, pokoknya the best lah, seperti itu Bapak. Itu saja paling. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus Salim atas penjelasan dan waktunya pada pagi hari ini. Di sekolah tetap semangat untuk memberikan ilmunya kepada peserta diklat online 2, yaitu membuat video animasi. Baik peserta sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Hari ini kita selesai dulu untuk acara live streamingnya. Nanti kita lanjutkan ke grup Telegram, di mana Bapak Ibu kalau sudah ada di grup Telegram, nanti jangan lupa untuk klik pin message ya. Semua informasi terbaru akan kita taruh di sana, dan jangan lupa untuk melihat dulu tutorial, video tutorial dan langkah-langkahnya sebelum bertanya. Karena kenapa? Kita selalu membudayakan namanya literasi. Baik, sekian dari kami. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Selama jantung kita masih berdetak, boleh dong kita berjumpa lagi kakak. Salam Sami Sanov, 1 minggu 1 inovasi dari Pak Agus Salim dan Aris Eka Prasetya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.